Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini untuk edisi 10 Agustus 2023 seperti biasa. Malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar untuk edisi terakhir. Oke, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang seperti biasa. Mungkin Bapak Ibu yang masih belum subscribe silahkan subscribe, dan yang merasa Yeftalk ini bermanfaat silahkan klik like. Kita langsung mulai dari IHSG. Hari ini IHSG ya menguat ya, naik tapi sayangnya hanya naik berapa hari ini? 0,2%. Rentang pergerakannya kurang lebih sama dengan dari hari Senin kemarin, tidak berubah di 6968. Ya, pergerakannya belum perlu kita update ya karena masih sama. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas BTPS untuk jangka menengah 1 sampai dengan 2 bulan, kira-kira bakal naik sampai berapa dan baiknya ambil di berapa. Apakah fase downtrendnya mau dipatahkan? Saya ambil peak tertinggi dari bulan November 2022 dan peak terendah di Juni 2023. Pengertian jangka menengah itu ya beda-beda ya setiap orang ya. Kalau kita jangka menengah itu jelas lebih dari 1 bulan ya. Tapi juga bisa jadi bisa dalam waktu berbulan-bulan, tapi kurang dari 1 tahun itu bisa dikatakan dalam jangka menengah ya. Itu perbedaannya. Kalau kami untuk jangka panjang kita artikan tahunan, sedangkan jangka menengah itu bulanan, jadi tidak 1 sampai 2 bulan gitu. Untuk jangka pendek tentunya kurang dari 1 bulan atau hanya 20 hari maksimal. Maka dari itu seperti yang mungkin member PTR tahu, di PTR itu nggak boleh hold saham sampai 20 hari ya. 20 hari bursa maksudnya ya, pasti akan dijual. Kalau sampai dengan 20 hari tidak mencapai TP ataupun stop loss akan dijual di harga terakhir. Seperti itu aturannya. Oke, kita lihat apa tadi, BTPS. Potensi naik. Oke, kita lihat potensinya BTPS. Tadi mungkin ini Fibo ya, maksud saya ambil peak tertinggi dari bulan November 2022, peak terendah di Juni 2023. November ke Juni. November kita pakai jangka menengah, berarti weekly aja ya. Oke. Nah, ini November 2022, kemudian yang terendah ini ya. Nah, untuk pullback ya. Jadi sekarang ini pertanyaannya adalah potensinya ya. Jadi apakah fase downtrendnya mau dipatahkan? Kita akan lihat nanti. Mau itu artinya sudah ada tanda-tanda reversal ya. Sudah ada tanda-tanda reversal seperti halnya pola atau pembentukan sebuah high low. Kemudian dia bergerak di atas SMA 60, tapi kita akan lihat nanti ya. Kemudian sebaiknya ambil di berapa, berarti ini untuk trading swing jangka menengah ya, seperti itu. Karena jangka menengah itu sebenarnya tidak masuk ke ranah swing buat kami. Kalau swing itu ya kurang dari 1 bulan ya itu. Makanya tadi kembali ke PTR nggak boleh sampai dengan 20 hari ya kalau misalkan di atas itu kita anggap itu adalah sebuah trend following ya gitu, untuk memudahkan juga supaya tidak bingung. Nah, kalau kita lihat dari saat ini untuk hold sampai dengan 1 bulan lebih, ini mengacu pada aturan yang ada di private trade. Ini aturan kami ya, mungkin aturan Anda beda. Sekali lagi ya, ini aturan kami, aturan yang ada di private trading room ketika kita trading swing ya, itu kurang dari 20 hari atau kurang dari 1 bulan. Tetapi kalau pertanyaannya adalah lebih dari 1 bulan, syarat yang harus ditetapkan tentunya harus sahamnya harus dalam kondisi uptrend. Oke. Jadi uptrend dalam hal ini bisa uptrend dalam jangka menengah atau jangka panjang seperti itu. Yang mana kalau kita menerapkan strategi trend following seperti yang kami sudah jelaskan berkali-kali, tidak ada target. Ya, kita beli ketika dia uptrend dan kita jual ketika dia reversal. Nah, sedangkan kalau kita mau trading swing ya, berarti kita bisa trading di saham yang uptrend ataupun downtrend, asalkan syarat pullback atau syarat naiknya itu upside-nya menarik
dibandingkan dengan risikonya, seperti itu. Nah, kalau beli di harga saat ini untuk swing berarti ini bahasa kami swing itu kurang dari 20 hari ya, sekali lagi. Mungkin saat ini kurang terlalu bagus. Kenapa begitu? Karena swingnya sudah berjalan ya, swingnya sudah berjalan kemarin dan sekarang ini kalau kita buka di daily seperti itu ya. Sekarang ini BTPS ini kembali ke cenderungan turun, yang mana tren utamanya turun, gitu loh, ya. Nah, kalau kita tarik trenan seperti ini, ya, sehingga kalau Anda mau beli di harga saat ini, menurut kami memang tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat. Ya, kalau masih seperti ini ya terbuka peluang untuk dia turun kembali ke 1800-an. Oke. Nah, di dalam tren turun ini, apakah target pullback-nya ini sudah tercapai? Belum sebenarnya. Target pullback-nya memang di sini ada sebuah resist ya di 2360 ini terlihat dia reject di sini ya. Namun menurut Vipo ya nggak selalu benar. Harusnya ke 0,3 ya. 0,3 di situ adalah di 2470. Nah, kapan swing yang menarik di saham BTPS ini ya? Ketika dia mulai rebound di bulan Juni kemarin. Ya, dengan memasang target di 0,2 atau 0,3 yang sekarang ini memang belum tercapai. Begitu. Jadi kalau Anda masuk di harga sekarang ini ya sifatnya spekulatif karena swingnya sendiri sudah berjalan kemarin dan sekarang ini ya masih cenderung turun, atau Anda bisa ambil ketika dia pullback atau terkonfirmasi melanjutkan pullback di 2250 dengan risk Anda proteksi di 2070 ke bawah. Atau high low ini tidak lebih rendah ya. High low-nya ini sudah dikunci di sini gitu loh. Kalau dia naik tanpa turun lagi berarti ini sudah terjadi pembentukan sebuah high low ya. Kemudian targetnya di 2470 ini ya, seperti itu. Nah, apakah sekarang ini BTPS mengalami gejala atau ada tanda-tanda dia mau terjadi sebuah reversal dari tren besar turunnya ini? Menurut kami belum bisa dikatakan karena belum ada pola bottom atau sejenisnya ya, tapi mungkin ini butuh proses, dia akan konsolidasi ya, karena saham ini memang polanya seperti ini, swing aja ya. Ini lebih cocok untuk swing ya, jadi swing di bahasa kami atau di pemahaman kami adalah kurang dari 20 hari, jadi itu tidak cocok untuk lebih dari 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan itu menurut kami ya sahamnya harus uptrend, dalam kondisi uptrend ya, seperti itu. Oke. Mau dibahas potensi saham MEDC atau Medco untuk trading. Oke. Jadi Medco terakhir dia sudah koreksi dari kenaikan yang cukup tinggi di Januari. Koreksinya sudah capai target di 880-an. Dan sekarang ini dia kembali uptrend ya. Namun sayangnya sudah berada di target swing terdekat. Ini swing ya, karena saham ini memang tipikal saham swing gitu ya. Kita bersihkan dulu lah biar jelas. Jadi ini target swingnya kemungkinan sudah tercapai di 0,3 dan hampir 0,6 ini ya. Jadi kita akan lihat 0,6 sebagai target berikutnya. Jadi ini nanti risknya berapa dan rewardnya berapa gitu ya. Jadi kalau Anda mau potensinya, itu potensi berikutnya ya, itu di 1200 untuk swing yang masuk akal untuk saat ini ya, terdekat di 1160 sampai dengan 1200 ini ya. Kemudian risknya Anda bisa proteksi di 1020 atau di bawah 1000, itu 5%. Atau kalau Anda mau menggunakan M60 juga bisa, namun sayangnya lebih dari 5%, seperti itu. Oke, jadi potensinya ke 0,6 ini ya, 1200. Seperti itu untuk swing ya. Tolong bahas BSML target kenaikan jangka menengahnya. Terima kasih. Oke, kita lihat BSML jangka menengah. Kita akan lihat apakah dia uptrend atau downtrend ya. Masih downtrend ya. Nah, artinya kita akan lihat potensi swing jangka menengah ya, pullback ya. Sifatnya pullback gitu ya. Kita bersihkan dulu.
Kalau kita lihat dari wave terakhir ya, itu yang masuk akal apabila dia pullback itu 0,3 ya di 240. Sekarang ini harga 180. Kedua, itu kebetulan ini adalah swing terakhir yang dibentuk ya, swing naik yang ini. Jadi di 300 ya, ini potensi pullback jangka menengah. Seperti itu. Mohon bahas saham ANJT buat invest. Oke, kita lihat ANJT untuk invest. Sepertinya juga sudah pernah kita bahas. Anda bisa cari di Telegram Yev Advisor. Kemudian ketikkan ANJT dan Anda tonton satu persatu saham yang ANJT. Kita bahas di edisi berapa saja, nanti akan ketemu di sana karena semua apa yang kami bahas di F-Talk ini pasti sudah ada di Telegram ya. Gitu. Jadi Anda cari di Telegram Yev Advisor. Oke, sekarang ini untuk fundamental dulu ya. Kita hanya ringkas saja. Secara pertumbuhan bagus untuk di atas, tapi di bawahnya turun di 2022 seperti halnya CPO yang lainnya atau saham-saham agri lainnya. Kemudian di 2023 ini turun ya. Ini seperti yang pembahasan sebelumnya. Profitabilitasnya tipis, menurun juga ya. Dimana ini minus sehingga menurut kami, sekali lagi ini, menurut Yev tidak layak invest. Tapi Anda boleh mengatakan ANJT ini layak invest, monggo. Tapi menurut kami masih banyak saham-saham yang lain yang menarik untuk investasi dengan kondisi fundamental yang lebih bagus, tumbuhnya bagus, profit marginnya bagus. Ya. Ya, jadi yang jelas ini bukan pilihan untuk saat ini. Ya. Jelas ya. Jadi ini kita tentunya sesuai dengan apa yang ada ya. Jadi kita harus objektif melihat kinerjanya tuh jelek ya, kita bilang jelek, tidak layak ya tidak layak, ada parameternya ya. Ini minus ya, yang plus sekarang banyak ya, masalahnya itu ya. Emiten-emiten lain yang posisinya sedang tumbuh dengan profit yang bagus itu banyak masalahnya ya. Kita nggak perlu kasih contoh ya seperti DRMA, Klipan atau yang kemarin terbaru tuh Indospring ya, yang kita invest di PIR sekarang ini sudah naik ya. Jadi itu bukan rekomendasi, itu salah satu contoh, Anda cek saja dan Anda compare dengan ANJT ini gitu. Memang berbeda, tidak bisa di apple to apple, cuma kenapa harus ANJT ya? Kita kan yang penting, kita nggak peduli sahamnya apa, yang penting fundamental bagus, tumbuh, marginnya bagus, potensi teknikalnya juga bagus. Ya, itu yang kita cari. Gak peduli saham sektor apa, industri apa, selama itu terpenuhi, pertumbuhan terpenuhi, profitnya bagus. Seperti pendekatan yang kami sudah jelaskan, kita menganut growth investing, ya. Jadi ya mana yang tumbuh dan mana yang profit, ya itulah yang kita ikuti. Jadi yang tidak memenuhi syarat ya seperti ANJT ini saat ini ya, kita nggak tahu nanti 5 tahun lagi dia berubah menjadi bagus dan sebagainya. Ya bisa saja kita invest di ANJT, tapi sekarang ini menurut kami masih banyak yang lain. Lagi-lagi masih banyak yang lain, dan ini aja kemarin kan terakhir di PIR itu kita masuk di YNDS bulan Agustus ya. Sekarang udah naik dari 2.400 sekarang sudah di 28 gitu contohnya ya. Nah ini kita harus cari yang lain karena sudah naik ya, artinya kita harus mencari saham yang lain yang berpotensi. Kita sudah melakukan screening berkala gitu ya, dari kuartal 1 kuartal 2 ada sekitar 70 saham ya, bayangkan ya, tidak termasuk ANJT ini loh ya gitu. Dan itu kita harus cari momentum teknikalnya gitu. Ini sebagai apa, artinya kita harus lebih teliti lagi dalam mencari ya. 70 aja tidak bisa kita eksekusi langsung gitu ya, kita perlu menunggu dulu, cari timing yang tepat teknikalnya supaya nanti akumulasi dapat harga bagus dan investasinya tidak terlalu lama. Ini sedikit edukasi. Ketika kita melihat barang bagus, jangan FOMO langsung dibeli gitu aja ya. Kita perhatikan, kita analisa secara teknikal tentunya. Sorry ya Yev, menggunakan teknikal baik itu trading ataupun investasi, tentunya dengan time frame yang berbeda ya. Seperti itu. Kalau fundamental itu mutlak ya, itu adalah prosedur di awal, memenuhi
kelayakan investasi atau tidak. Kalau tidak memenuhi ya nggak akan dilihat tuh teknikalnya itu dalam hal investasi ya. Mungkin akan masuk kalau ada potensi kenaikan di PTR gitu ya. Itulah perbedaannya. Jadi ada yang belum tahu antara PTR dan peers, disitulah perbedaan prosedur karena strategi dan metodenya berbeda dalam berinvestasi. Tidak hanya melihat fundamental tapi teknikal juga kita perhatikan, namun berbeda dengan PTR. Teknikalnya mungkin sama tetapi time frame-nya berbeda. Makanya Anda lihat improvement di peer dan peers itu sekarang ini sangat bisa dikatakan signifikan dibandingkan 2018-19 atau 20 ya, karena memang kita melakukan injeksi sistem ke dalam sistem peer dan peers, mengadopsi beberapa hal yang memang bisa diadopsi dari private trading room. Seperti itu kira-kira. Jadi untuk fundamental itu prosedur awal kita melihat ini kelayakannya seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Semoga dapat dipahami. Namun sekali lagi ya, Anda harus analisa lagi. Kalau menurut Anda itu layak invest, monggo aja. Tolong bahas saham KKGI untuk swing secara teknikal. Apakah saham ini menarik? Untuk swing ya. Oke, untuk swing sepertinya menarik ya. Kenapa kok kita bilang langsung menarik loh, ini loh wave-nya ini kelihatan kok. Nah, sekarang kita tentukan menarik apakah saham KKGI ini berdasarkan potensinya ya. Nah, potensinya kita nggak muluk-muluk ya, kita nggak mengambil yang paling tinggi, yang terdekat dulu gitu ya. Yang possible untuk kita dapatkan kalau kita trading saham ini itu sekitar 7 itu di 525 atau 520 lah. Itu swing terdekat dan kemungkinan besar. Kemudian kalau dia bisa berlanjut itu bisa ke 620, itu artinya 28%. Dengan risk ada risikonya, ada potensi gagal juga ya. Itu 6%-an. Jadi kalau saya mungkin tetap akan di 5%. Kalau dia turun di bawah 460 kita akan out ya. Gitu. Kalau misalkan Anda beli di harga saat. Jadi menurut saya sekali lagi yang menarik. Dan kalau menurut saya menarik itu belum tentu pasti naik, belum tentu. Bisa salah juga. Ya. Sekali lagi ya, ini jangan sampai Anda salah dalam mengambil keputusan cuma mendengerin Jeff Talk ini. Padahal saya ini sambil ngantuk ya, malam-malam seperti ini. Dengan kondisi kita cuma nggak ngelihat sistem, kita cuma ngelihat EMA 60 sama WWF ini aja. Kalau di PTR peer dan peers jelas berbeda. Mereka menggunakan parameter yang jelas dan mutlak, tidak bisa dibantah ya. Oke, jadi ini kalau ada yang salah-salah sebut dan sebagainya atau salah analisa mohon dimaklumi ya, karena ini penghabisan lah hari ini karena ya ini malam dan sudah waktunya istirahat. Tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik lah untuk penonton Jeff Talk yang juga rela menonton malam-malam. Bagi yang merasa Jeff Talk bermanfaat, jangan lupa untuk dukung, klik like. Saya lihat klik like-nya banyak itu senang ya lihatnya. Oh ternyata tidak sia-sia saya malam-malam live seperti ini untuk menjawab ya. Sekali lagi Jeff Talk ini itu kan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Malam Pak, saya mau tanya pendapat Pak Yev untuk saham NRCA, bagaimana risk dan rewardnya dari sisi teknikal untuk jangka menengah. Saya sudah punya average 323, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Oke, kita lihat NRCA di 323 ya, berarti sekarang ini apa? Floating profit atau floating loss? Oh, floating profit ya. Kalau menurut saya, sekali lagi ini menurut saya tidak cocok untuk jangka menengah. Kenapa begitu? Ya. Kita akan bicara apa adanya. Seperti ini polanya. Kalau Anda sudah profit ya direalisasikan. Itu terjadi dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kalau itu sudah profit, ya kita akan exit. Karena wave-nya seperti ini ya. Sekali lagi, uptrend belum tentu bisa untuk jangka menengah ya. Tetapi pasti saham yang cocok untuk trend following adalah uptrend. Tapi tidak semua uptrend cocok untuk trend following. Bayangin ya, ini kita simulasikan saja. Misalkan ya kita beli ketika dia turun, tentunya di area support ini ketika risknya rendah kita beli,
kan di uptrend. Kemudian dia naik nih dari 300, katakanlah 320 lah, enggak 318, 320, dia naik ke 348, itu berapa persen? Ya, itu sudah 9%. Tidak kita jual, dia balik turun menjadi 4%, ya. Seperti itu. Itu salah satu contoh kenapa kok saham ini kurang terlalu layak untuk trend following sekalipun di uptrend. Kalau potensi kenaikannya terlepas dari naik dan turunnya, saya rasa pola rounding ini akan dicoba untuk diselesaikan dengan target di 400. Tapi dalam prosesnya Anda akan lihat swing-swing agresif di saham NRCA karena mungkin karakteristik dari price makernya seperti itu, secara pembukuan mereka dituntut untuk jangka pendek dan sebagainya, itu sudah tercermin di sini. Ketika dia naik ataupun ketika dia turun, ketika dia harus buang barang, ketika dia harus ambil barang dan sebagainya, itu tercermin di sini. Ya, makanya saham itu ada yang moderat, agresif dan super agresif. Ya, dan itu ya nggak semua orang akan cocok dan bisa mengikutinya. Makanya ya, tentunya ini akan menjadi sebuah tantangan buat kita kalau trading di saham. Jadi saham itu nggak cuma liatin EMA 60 sama MACD aja, tapi kita harus bisa membayangkan saham ini kalau kita trading kan akan seperti apa jadinya nanti, gitu loh. Ya. Oke. Risk reward. Oke, untuk saat ini ya, kalau kan ini sudah punya 323. Ini sudah profit, menurut saya sudah profit dan layak untuk direalisasikan. Potensinya ke 14% di 372 sampai tadi di 400 itu 23% dengan risk 2%. Harga beli Anda sudah bagus. Ya, seperti itu. Pak bisa tolong dapat dibahas saham AMMN dari teknikalnya bagaimana risk rewardnya, sudah beli di harga 2930. Nah ini kalau nggak salah PTR juga beli ya kemarin. Sebentar ya. Bisa, sayangnya saham ini nggak terlalu, ya ini saham baru sih ya, tapi saya lihat dia cukup pergerakannya nggak tahu nih, akhir-akhir ini PTR berani saham-saham seperti ini ya, saham baru sekali ini, belum muncul EMA 60 dan MACD karena sistem kita juga pastinya terus diadaptasi dengan kondisi market dan dinamika market yang harusnya memenuhi ya. Kan kita sekarang lihat market itu flat, IHSG flat, jadi kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita trading saham yang tidak relevan seperti AMMN ini yang naik signifikan sekali ketika market tidak bergerak. Kita terakhir beli di tanggal berapa ini ya? Nih kita lihat di 2900. Kita lihat potensinya ya, kan pertanyaannya ini potensinya ini risk rewardnya 5-13%, yaitu di 3090, 3300 dengan risk 4,4% di 2790 ya. Ini tentunya ini sudah, ini tanggal 7 ya, beberapa 2 hari yang lalu kita beli, sekarang harganya 3000 ya, itu potensinya ya. Ini ya, kita perbesar. Jadi di PTR itu kita nggak asal beli ya, ada hitung-hitungannya, dan ya ini nggak perlu dikonsultasikan lagi, pasti ya kalau jual di 3090, 3300, kalau stop lossnya di 27. Kalau stop loss itu akan diupdate ya. Gitu. Jadi Anda nggak perlu bingung karena di sini sudah ada bahkan informasi berapa lot, berapa alokasinya dan sebagainya. Dan ini durasinya kurang dari 20 hari. Artinya apa? Ini untuk swing kurang dari 1 bulan. Seperti itu. Ini kurang dari sebulan tentunya, orang sekarang aja udah naik ya. Seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi, memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjawab apa yang Anda harapkan. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan keterangan, berikan kejelasan pembahasan yang seperti apa yang Anda inginkan. Apa yang kami sampaikan di F-Talk seperti biasa ini adalah opini pribadi ya, analisa pribadi, pendapat pribadi, bisa benar dan juga bisa salah, sehingga saya harapkan penonton Jeff Talk adalah penonton yang dewasa dan bisa menyaring informasi, bisa mengolah informasi dengan baik dan benar.
Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like dan subscribe.